Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang present perfect. Apa itu present perfect dan seperti apa bentuk dari present perfect dan kapan sih kita harus menggunakan present perfect? Let's check it out. Present perfect tense is a tense that is very commonly used in English to refer to the past. Jadi present perfect tense itu biasanya digunakan to refer to the past. Jadi intinya apabila kita itu ingin berbicara tentang sesuatu hal yang pernah kalian lakukan atau mungkin bahkan yang tidak pernah kalian lakukan di masa lampau gitu ya. Atau sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lampau dan kalian ingin menceritakannya di masa sekarang gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya present perfect tense. The form ya untuk bentuk dari present perfect ini ya ada subjek jelas karena yang namanya kalimat akan didahului oleh subjek, kemudian diikuti oleh have atau has ya, dia tergantung dari subjeknya apa ya have dengan has ini karena tidak semua subjek itu bisa diikuti oleh have dan tidak semua subjek juga diikuti oleh has ya. Terus setelah have atau has dia akan diikuti oleh yang namanya past participle ya. Atau mungkin lebih dikenal dengan yang namanya verb bentuk ketiga. Jadi intinya verb bentuk ketiga dengan past participle itu sama saja ya. Oke. Sekarang misalkan saja contoh di sini dia pronoun I ya. Pronoun I di sini dia menggunakan have ya. Dia tidak ketemu dengan has ya. Kemudian diikuti oleh past participle ya. I have walked ya. Kalau mau disingkat dia menjadi I've walked. Kira-kira seperti itu. You di sini dia menggunakan have, tidak menggunakan has, ya kemudian diikuti oleh past participle walk. You have walked, you've walked. He, she, it di sini dia diikuti oleh has, dia tidak diikuti oleh have. Kemudian diikuti oleh past participle lagi walk. He, she, it's walk. We have walked, we diikuti have, tidak diikuti has. Kemudian past participle. Ya, we have walked, we've walked. Kemudian they dia diikuti oleh have. Kemudian diikuti lagi oleh past participle ya. They have walked, they've walked ya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya untuk have itu juga bisa digunakan apabila subjeknya itu plural ya sekali lagi. Apabila kalian menggunakan subjeknya itu plural ya artinya jamak ya maka kita menggunakan have ya. Kita tidak menggunakan has. Has ini akan digunakan apabila kalian menggunakan subjek yang singular ya, atau subjeknya tunggal. Gunakanlah has, jangan gunakan have. Oke, baik. Kemudian kapan sih sebenarnya kita harus menggunakan yang namanya present perfect? Jadi the present perfect is often used with since and for to talk about situations that began in the past and continue up to now. Jadi yang namanya present perfect ya biasanya ya seringkali digunakan dengan kata since ya atau dengan kata for kira-kira seperti itu ya. To talk about jadi apabila kita ingin berbicara tentang situations ya, situasinya itu began in the past ya, mulainya itu di masa yang lampau ya, and continue up to now dan berlanjut di masa sekarang ya, di masa saat kita ngomong atau menggunakan present perfect tersebut dia situasinya berlanjut. Ya. Kemudian the present perfect can talk about events that have or haven't happened before now. Jadi present perfect juga bisa berbicara tentang suatu kejadian ya, that have yang pernah terjadi have happened ya atau bahkan mungkin haven't happened ya yang tidak pernah terjadi sama sekali before now sebelum kita berbicara tentang hal tersebut ya. The exact time of the event is unspecified ya. Biasanya itu kapan waktunya itu terjadi itu biasanya unspecified ya. Kita tidak tahu kapan terjadinya sebenarnya. Intinya dia terjadi di masa yang lampau gitu ya. The adverbs ya ever, never, yet, still, and already are often used with
the present perfect ya. Jadi biasanya adverb ever, never, yet, still dengan already juga biasanya digunakan saat kita menggunakan yang namanya present perfect. Kemudian the present perfect can also express an event that has occurred repeatedly from a point in the past up to the present time. The event may happen again. Jadi present perfect juga bisa berbicara tentang suatu kejadian that has occurred yang terjadinya itu repeatedly ya, berulang-ulang kali kira-kira seperti itu ya. From a point in the past up ya, dari masa lampau ya, to the present time sampai ke masa sekarang. The event may happen again ya, dan kejadian tersebut ya kemungkinan bisa terjadi lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat examples ya. Example tentang situations that began in the past and continue up to now. Ya, jadi misalkan di sini Mr. Joe ya, Mr. Joe has been ya, dia menggunakan has di sini. Ya, karena subjeknya ini Mr. Joe, dia tunggal gitu ya. Kemudian been, past participle. Ya. A teacher, dia menggunakan since di sini. Since 2002. Ya, jadi ini mulainya di masa yang lampau dan continue up to now ya. Sampai saat ini ngomong, besar kemungkinan ini masih terjadi. Ya. Jadi Mr. Joe has been a teacher since 2002. Jadi apabila kita berbicaranya di tahun ini, maka sampai tahun ini si Mr. Joe ini masih menjadi seorang guru. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya tentang situasi that began in the past and continue up to now. Rita knows Rob. Misalkan saja ini agak panjang ya contohnya. Rita knows Rob. Ya, Rita tahu tentang si Rob gitu ya. They met 2 months ago. Ya, mereka bertemu 2 bulan yang lalu gitu ya. Kemudian di sini dikatakan she has known him. Ya, she ini tadi known him ya, sudah tahu tentang si him ini for 2 months ya. Itu jelas ya, berarti kan si dia ini tadi, dia cewek ini tadi telah tahu tentang si dia cowok selama 2 bulan ya. Karena mereka they met 2 months ago. Ya, 2 bulan lalu mereka bertemu. Berarti si dia yang cewek telah mengenal si dia cowok selama 2 bulan gitu ya. Itu bisa menggunakan present perfect. I met him 3 years ago. Ya, saya bertemu dia 3 tahun yang lalu. Ya. Jadi, I have known. Saya telah kenal dengan dia, him, for. Dia menggunakan for sini. 3 years. Ya. Jadi, saya itu telah mengenal dia selama 3 tahun. Ya, karena saya bertemu dengan dia, si laki-laki itu 3 tahun yang lalu. Oke. Itu tentang began in the past and continue up to now. Yang menggunakan since dan for. Kemudian selanjutnya yang berbicara tentang event that have or haven't happened before now. Yang pernah terjadi atau nggak pernah terjadi ya. Intinya itu sebelum masa sekarang atau sebelum kita berbicara tentang hal ini. Misalkan contoh di sini ada pertanyaan, have you ever seen snow? Ya, jadi pertanyaan, apakah kamu pernah melihat snow sebelumnya, salju sebelumnya? Nah, terus jawabannya, no, I haven't. Haven't sini haven't seen ya, haven't seen snow intinya itu ya. Jadi bisa disingkat dengan haven't saja. Intinya itu menjawab have seen-nya ini ya, haven't not seen gitu ya. Di sini dikatakan I have never seen snow. Ya, ini diperjelas lagi ya. Saya tidak pernah melihat salju. Ya, kemudian katanya di sini selanjutnya and has seen snow. Ya, Ana itu pernah melihat salju. Gitu ya. Jadi yang not ini tadi haven't happen, ya, tidak pernah terjadi. Ya, karena dia nggak pernah melihat snow ya, nggak pernah melihat salju. Tetapi si Ana ini sudah pernah melihat saljunya. Oke. Contoh selanjutnya,
Have you finished your homework yet? Ya, jadi apakah kamu telah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Ya. Apa katanya? I still haven't finished mine. Saya belum selesai mengerjakan pekerjaan saya. Gitu ya. Belum selesai ya. Still haven't finished mine. Berarti dia itu masih melakukan pekerjaan rumahnya. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya, Jack has already finished his homework. Ya, jadi di sini dia mengatakan bahwa si Jack sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan present perfect di situasi seperti ini. Ya. Kemudian kita juga bisa berbicara tentang suatu kejadian yang terjadinya itu berulang-ulang kali gitu ya. Misalkan contoh di sini ya, we have had, ya dia menggunakan have ya. Kemudian dia had di sini sebagai past participle-nya. We have had 3 tests so far this term ya. Jadi kami itu sejauh ini sudah menjalani 3 tes. Ya, jadi bisa jadi kemungkinan ya akan ada kejadian yang lain ya, akan ada tes yang lain. Karena untuk di sini katanya the event may happen again. Kemungkinan dia akan terjadi lagi gitu ya. Jadi we have had 3 tests so far, artinya di sini ada kemungkinan akan ada tes yang keempat atau kelima, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan present perfect juga di sini. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya yang tentang occurred repeatedly ya. I've met many people since I came here. Ya, dia menggunakan have met di sini, have met di sini past participle ya. Jadi saya telah bertemu many people, banyak orang. Ya, berarti kan dianya has occurred repeatedly ya. Karena ketemu orangnya nggak hanya satu tapi banyak gitu ya. Since dia menggunakan since I came here. Ya, jadi berulang-ulang kali ya. Dia ketemu dengan orang itu berulang-ulang kali dan orangnya bukan itu-itu saja, tapi orangnya banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini contoh tentang present perfect. Sekian pembahasan saya tentang present perfect ini. Ya, mudah-mudahan materi tentang present perfect ini ya dapat dipahami. Jadi, tetapi apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan gitu ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.